Kronologi wali kota di Ukraina berkhianat dukung Putin. Kronologi wali kota di Ukraina berkhianat dukung Putin. Wali kota Svyatohirsk Volodymyr Bandura menjadi sorotan karena dilaporkan berbalik mendukung Presiden Vladimir Putin ketika pasukan Rusia menguasai kota Ukraina yang ia pimpin. Bandura mulai menjadi sorotan pada hari Senin kemarin ketika Denis Pushilin selaku pemimpin kelompok separatis pro-Rusia di Donetsk, Republik Rakyat Donetsk, mengunggah fotonya bersama Bandura. Melalui unggahan di jaring sosial Telegram itu, Pushilin mengklaim bahwa Bandura itu kini sudah bergabung dengan DPR. Kami sudah berhubungan dengannya Bandura sejak lama seperti banyak penduduk Svyatohirsk. Ia menunggu pembebasan dan ia mendukung operasi khusus Rusia, tulis Pushilin seperti dilansir CNN. Pushilin mengunggah foto itu ketika pasukan Rusia sudah menguasai Svyatohirsk. Menurut Pushilin, Bandura tidak pernah meninggalkan warganya ketika Rusia menggempur. Di masa sulit, Volodymyr tidak meninggalkan tugasnya. Dia dihormati dan didukung penduduk, jadi saya menawarkan dia posisi sebagai kepala pemerintahan kota Svyatohirsk, tulis Pushilin. Kota di timur Donetsk itu dianggap sebagai salah satu wilayah penting bagi Rusia. Svyatohirsk terletak di sungai Siverskis, Donetsk yang merupakan salah satu jalur utama Rusia menuju Sloviansk di bagian selatan. Sehari setelah Pushilin mengunggah pernyataan tersebut, kantor Jaksa Agung Ukraina mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki Bandura atas dugaan pengkhianatan di bawah status darurat militer. Menurut mereka, Bandura diselidiki karena berpindah mendukung sisi musuh dan menyebarkan melalui media janji di mana ia mempromosikan gagasan-gagasan Rusia. Wali kota Svyatohirsk Volodymyr Bandura menjadi sorotan karena dilaporkan berbalik mendukung Presiden Vladimir Putin ketika pasukan Rusia menguasai kota Ukraina yang ia pimpin. Bandura mulai menjadi sorotan pada hari Senin kemarin ketika Denis Pushilin selaku pemimpin kelompok separatis pro-Rusia di Donetsk, Republik Rakyat Donetsk, mengunggah fotonya bersama Bandura. Melalui unggahan di jaring sosial Telegram itu, Pushilin mengklaim bahwa Bandura itu kini sudah bergabung dengan DPR. Kami sudah berhubungan dengannya Bandura sejak lama seperti banyak penduduk Svyatohirsk. Ia menunggu pembebasan dan ia mendukung operasi khusus Rusia, tulis Pushilin seperti dilansir CNN. Pushilin mengunggah foto itu ketika pasukan Rusia sudah menguasai Svyatohirsk. Menurut Pushilin, Bandura tidak pernah meninggalkan warganya ketika Rusia menggempur. Di masa sulit, Volodymyr tidak meninggalkan tugasnya. Dia dihormati dan didukung penduduk, jadi saya menawarkan dia posisi sebagai kepala pemerintahan kota Svyatohirsk, tulis Pushilin. Kota di timur Donetsk itu dianggap sebagai salah satu wilayah penting bagi Rusia. Svyatohirsk terletak di sungai Siverskis, Donetsk yang merupakan salah satu jalur utama Rusia menuju Sloviansk di bagian selatan. Sehari setelah Pushilin mengunggah pernyataan tersebut, kantor Jaksa Agung Ukraina mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki Bandura atas dugaan pengkhianatan di bawah status darurat militer. Menurut mereka, Bandura diselidiki karena berpindah mendukung sisi musuh dan menyebarkan melalui media janji di mana ia mempromosikan gagasan-gagasan Rusia. Ukraina akui kalah perang artileri lawan Rusia meski tembakan 6.000 bom sehari. Pasukan Ukraina hampir kehabisan amunisi dan hanya bisa mengandalkan senjata yang dipasok Barat dalam pertempuran melawan Rusia. Pernyataan itu diungkapkan seorang pejabat tinggi intelijen Ukraina. Ini adalah perang artileri sekarang, ujar Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina Vadim Skibitsky mengatakan kepada The Guardian. Pertempuran jarak jauh akan menentukan hasil dari konflik
konflik antara kedua negara dan kita kalah dalam artileri. Pasukan Ukraina saat ini menembakkan 5.000 hingga 6.000 peluru artileri sehari dan persediaan mereka cepat habis, ujar pejabat intelijen itu. Dia menjelaskan, kami hampir menghabiskan semua amunisi artileri kami dan sekarang menggunakan peluru standar NATO kaliber 155. Kiev juga memiliki persenjataan berat di Donbas, hampir kehabisan artileri rancangan Soviet dan Rusia yang dimilikinya pada awal operasi militer Moskow, menurut Skibitsky. Ukraina memiliki 1 artikel dibanding 10 hingga 15 artileri Rusia. Semuanya sekarang tergantung pada apa yang Barat berikan kepada kita, ujar pejabat intelijen itu. Dia menjelaskan mitra Barat kami telah memberi kami sekitar 10% dari apa yang mereka miliki. Skibitsky juga meminta pendukung asing Kiev untuk memasuk sistem roket jarak jauh yang dapat menghancurkan artileri Rusia dari jauh. Amerika Serikat dan sekutunya enggan memberikan persenjataan jenis ini kepada Ukraina karena khawatir hal ini dapat menyebabkan konflik langsung antara Rusia dan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan jika Kiev akhirnya mendapatkan rudal jarak jauh, kami akan menarik kesimpulan yang tepat dan menggunakan senjata kami yang kami punya cukup untuk menyerang objek yang belum kami serang. Ukraina membutuhkan Barat untuk memasok sebanyak 300 sistem peluncuran roket ganda untuk menyamakan kedudukan di Donbas, ujar Michel Podolyak, ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Awal pekan ini Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 3.443 tank Ukraina dan kendaraan lapis baja Ukraina lainnya, 1.807 artileri lapangan dan mortir, 1.139 drone, 478 peluncur roket ganda, 190 pesawat dan 129 helikopter telah dihancurkan sejak peluncuran operasi militer. Rusia menyerang negara tetangga pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.